Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Untuk kisah kali ini, ada cerita buah karya dari Kelana Syair, cerita yang berjudul Sang Penerus, episode yang pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sudut kamar yang remang-remang terlihat seorang pemuda sedang duduk termenung seorang diri. Ia duduk di depan jendela kamarnya yang terbuka. Dilihat dari raut wajahnya yang tampak murung, sepertinya ada sesuatu yang membebani pikirannya. Malam semakin larut dan udara pun semakin dingin, namun pemuda itu tidak juga menutup jendelanya. Sikap duduknya pun tidak juga berubah, ia tetap terpaku bagaikan sebuah patung batu. Sungguh aku tidak mengerti kenapa aku bisa jadi seperti ini, padahal sebelumnya aku masih baik-baik saja. Apa yang terjadi pada diriku? Orang-orang tidak salah kalau mengatakan aku ini adalah orang yang tidak berguna. Ucap pemuda itu dalam hatinya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu kamar diketuk dari luar. Buka pintu Barata. Terdengar suara dari luar memanggil namanya. Ternyata nama pemuda yang sedang murung di kamarnya itu adalah Barata. Mendengar seseorang memanggil namanya, Barata pun segera beranjak dari tempat duduknya dan bergegas membuka pintu kamarnya dengan rasa sedikit malas. Sesaat kemudian pintu kamar pun terbuka lebar dan berdirilah seorang lelaki berkumis tipis dengan rambut panjang di atas pundak. Lelaki itu tersenyum masam memandang Barata yang kini pikirannya sedang kacau. Sudahlah Barata, jangan kau pikirkan tentang kejadian siang tadi. Mungkin Niwang Sari bukan jodohmu, lupakanlah, ucap lelaki setengah baya di depannya dengan suara lembut, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri yang bernama Wibisana. Aku tidak memikirkan putusnya hubunganku dengan dia ayah, yang menjadi pikiranku adalah sikap Niwang Sari tadi, yang sudah sangat keterlaluan menghina keluarga kita tanpa perasaan sedikit pun di depan banyak orang. Ucap Barata. Wibisana menghela nafas berat, mengingat kejadian siang-siang tadi. Memang kejadian itu sungguh menyakitkan dan juga sangat memalukan bagi Barata dan dirinya. Semenjak dia resmi menjadi murid perguruan Harimau Api, sikapnya memang begitu sombong dan suka merendahkan orang lain, tapi sudahlah. Ayah tidak mau membahas masalah itu, ucap Wibisana untuk mendinginkan hati Barata. Andai saja kekuatanku masih ada, mungkin ayah tidak akan dipermalukan oleh Niwang Sari sampai seperti itu tadi siang. Apakah ayah tahu apa yang menyebabkan hilangnya kekuatanku? Tanya Barata. Wibisana terdiam dengan lontaran kata-kata anaknya itu, karena ia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Padahal sebelumnya Barata adalah anak yang sangat berbakat dalam olah kanuragan, bahkan bisa dikatakan dialah yang paling menonjol di antara teman-teman sebayanya. Tapi sekarang bakat dan kemampuannya itu hilang secara misterius. Tidak tahu apa penyebabnya. Sudahlah Barata, tenangkan dirimu dan jangan terlalu kau pikirkan semua itu. Ayah tidak peduli apa kata orang tentangmu. Biarkanlah mereka mengatakan kau orang lemah atau pecundang, kau masih tetap anak kebanggaan ayah sampai kapanpun, ucap Wibisana. Tidak bisa ayah. Aku tidak bisa tenang bagaimanapun caranya, suatu saat akan aku balas penghinaan dan rasa malu ini, biar dia juga merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Ucap Barata. Wibisana bisa memaklumi perasaan Barata itu, memang sikap Niwang Sari sudah keterlaluan kepada Barata dan dirinya. Niwang Sari yang merupakan murid dari perguruan Harimau Api terlalu merendahkan Barata. Dia menganggap Barata adalah orang lemah yang tidak pantas untuk berdampingan dengannya. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang Barata? Tanya ayahnya. Barata memandang ke wajah ayahnya dalam-dalam hatinya, ia berjanji akan mengembalikan harga diri ayahnya yang telah diinjak-injak oleh Niwang Sari. Ayah, besok aku akan pergi berkelana, aku ingin menjadi kuat agar tidak ada orang yang berani merendahkan keluarga kita lagi.
Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukanlah seorang pecundang yang bisa mereka hina sesuka hati mereka, ucap Barata. Mendengar perkataan anak semata wayangnya itu, Wibisana hanya bisa merestuinya. Karena ia tahu, memang sudah saatnya bagi Barata untuk mencari pengalaman hidup dan menempa dirinya di luar sana agar menjadi orang yang lebih matang lagi. Baiklah, jika itu kemauanmu, ayah tidak bisa menahan apalagi melarangmu, Barata, ucap ayahnya sambil memeluknya. Aku minta maaf, ayah telah membuatmu malu di hadapan banyak orang, ucap Barata di dalam pelukan ayahnya. Sudahlah, kau tidak perlu merasa bersalah. Ayahlah yang bersalah telah memaksa untuk bertunangan dengan Niwang Sari, ucap ayahnya. Tidak ayah tidak salah, ucap Barata. Wibisana kemudian melepaskan pelukannya dan sembari menatap anak laki-lakinya itu kemudian berkata, dunia ini luas, Barata, berkelanalah kemanapun kau suka dan tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu untuk menaklukkannya. Ucap ayahnya kemudian pergi meninggalkannya. Sepeninggalnya ayahnya, Barata kemudian duduk bersila untuk melatih tenaga dalamnya. Ia segera memusatkan pikirannya untuk merasakan aliran tenaga dalam dari tubuhnya. Namun Barata tidak merasakan aliran apa-apa dalam tubuhnya, membuat dirinya menjadi bertambah kesal. Ia kemudian mencobanya lagi dengan konsentrasi sampai beberapa kali tetapi masih saja gagal. Ternyata tenaga dalam Barata sudah benar-benar hilang. Dia sekarang tidak lebih dari seorang sampah yang tidak berguna. Ternyata aku benar-benar telah kehilangan kekuatanku, tapi kenapa padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun, bisik hati Barata. Hilangnya kekuatan Barata sungguh misterius, padahal dia sebelumnya sudah digadang-gadang akan menjadi seorang pendekar hebat di masa depan. Tapi kini ia tidak lebih dari seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk melindungi dirinya saja belum tentu mungkin bisa. Setelah berpamitan pada ayahnya tadi malam, pagi harinya Barata pun langsung beranjak pergi dari rumahnya tanpa perlu berpamitan pada ayahnya lagi. Dengan mengendarai seekor kuda berwarna putih, Barata meluncur menuju ke arah utara. Tujuannya adalah kota Galung. Karena di kota itu terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Tapak Suci yang saat ini sedang membuka penerimaan murid baru. Tapak Suci merupakan salah satu perguruan yang namanya sudah termasyhur terkenal di mana-mana dan menjadi cita-cita banyak orang untuk bisa berguru di sana. Namun untuk menjadi murid di padepokan itu bukanlah hal yang mudah karena harus menjalani beberapa ujian yang harus dijalani oleh para calon muridnya. Sehingga tidaklah heran jika setiap tahunnya hanya ada beberapa orang saja yang bisa lolos untuk menjadi murid resmi di dalam perguruan itu. Hiya, Barata menggebah kudanya, sang kuda putih pun menjadi berlari semakin cepat seperti tahu kalau tuannya ingin cepat sampai tujuan. Di saat Barata sedang memacu kudanya dengan sangat cepat, tanpa ia sadari tiba-tiba sebuah sinar jatuh dari langit yang menimpa dirinya. Barata dan kudanya pun terpelanting dengan keras braak. Barata pun seketika itu langsung terjatuh dan pingsan, namun kudanya terus berlari karena ketakutan. Sementara itu suasana di perguruan Tapak Suci sudah cukup ramai. Orang-orang sudah mulai berdatangan untuk mendaftarkan diri sebagai calon murid. Wulandari sebagai murid utama perguruan itu membuka bukunya untuk mencatat nama para calon murid yang akan mendaftar. Perguruan Tapak sudah menetapkan bahwa batas penerimaan murid baru tahun ini cukup 100 orang saja, tidak boleh lebih. Terlihat antrean panjang sudah terbentuk. Antrean itu terdiri dari para calon murid baru yang akan segera mendaftarkan diri. Walaupun suasana siang itu sangat terik, namun tidak membuat mereka mengeluh untuk menunggu giliran dirinya dipanggil. Antrean itu mulai berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya saat matahari tepat di tengah langit pendaftaran pun berakhir. Para murid yang namanya sudah tercatat di dalam buku pendaftaran langsung menaiki tangga untuk masuk ke dalam gedung pembinaan para murid baru. Wulandari pun segera menutup bukunya karena pendaftaran sudah selesai. Lalu segera menyusul para calon murid menaiki tangga. Tunggu, Nona, teriak seorang pemuda tiba-tiba. Wulandari menghentikan langkahnya setelah mendengar ada orang yang berteriak-teriak memanggilnya. Ada apa kamu memanggilku? Tanya Wulandari. Aku.
Mau mendaftar diri untuk menjadi murid di sini Nona, ucap pemuda itu yang ternyata adalah Barata. Dengan nafas naik turun karena baru saja ia berlari. Maaf, pendaftaran sudah ditutup, selain itu jumlahnya pun sudah sesuai target. Kamu kembali saja tahun depan, ucap Wulandari. Tidak bisa Nona, apapun yang terjadi aku harus tetap masuk perguruan ini hari ini juga, ucap Barata dengan ngotot. Apa kamu tulihah? Aku bilang tidak bisa ya, tidak bisa, seru Wulandari mulai kesal. Barata tetap tidak memperdulikan perkataan dari Wulandari tersebut. Ia lalu mencoba menerobos masuk ke arah tangga. Wulandari yang sudah kesal dari tadi tanpa pikir panjang langsung menarik tangan Barata. Srit, dan melemparnya keluar. Barata pun jatuh cukup keras. Brak, kalau kamu masih juga keras kepala juga jangan salahkan aku kalau aku bertindak lebih kasar lagi padamu, ancam Wulandari dengan mata melotot. Ada keributan apa Wulandari? Tanya seseorang dari arah belakangnya. Wulandari menoleh ke belakang, rupanya yang datang itu adalah Jila, kakak laki-lakinya. Kak Jila, kebetulan, orang ini bandel sekali juga ngotot ingin masuk ke perguruan ini padahal saya sudah beritahu dia bahwa pendaftaran sudah ditutup tetapi dia tidak percaya padaku. Ucap Wulandari. Begitu rupanya. Saudara sebaiknya cepat pergi dari sini dan kembalilah tahun depan atau pergi ke perguruan lain saja, mungkin di sana saudara bisa diterima, ucap Jila memberikan saran tapi dengan kata-kata yang terdengar halus di telinga. Barata mencoba bangun walaupun badannya terasa remuk semua. Setelah berdiri Barata tetap berjalan melangkah masuk ke dalam padepokan. Dia tidak menghiraukan saran dari Jila tadi. Kurang ajar, dasar orang keras kepala. Desis Wulandari dengan kemarahan yang memuncak. Melihat Barata terus mencoba melangkah masuk, Wulandari yang sudah merasa sangat kesal itu langsung melesat cepat ke arahnya. Ia mengirimkan tendangan beruntun kepadanya. Hiat, des, dis, des, brak. Barata terlempar jauh dan terjatuh cukup keras setelah tendangan beruntun Wulandari bersarang di tubuhnya. Jila menggelengkan kepala melihat Wulandari menyerang Barata cukup keras. Itulah Wulandari, seorang yang selalu disiplin dan menjunjung tinggi peraturan. Ia tidak pandang bulu pada orang yang tidak bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan. Kalau dia masih tetap ngotot ingin masuk juga, kalian tidak perlu ragu-ragu, hajar saja supaya kapok, perintah Wulandari kepada dua orang murid yang ada di situ. Baik Nona, ucap kedua murid tersebut. Wulandari dan Jila kemudian masuk ke dalam padepokan. Wulandari terpaksa melakukan hal itu dikarenakan sudah menjadi peraturan perguruan yang sudah dibuat oleh guru besarnya untuk tidak menerima murid baru sesuai batas yang telah ditentukannya. Ahak, terdengar erangan dari mulut Barata menahan sakit. Barata berdiri dengan sempoyongan lalu menatap tajam ke arah perguruan itu. Rasa benci pun tumbuh subur di hatinya kepada perguruan tapak suci. Suatu saat pasti akan aku buktikan bahwa kalian salah menolakku, bisik Barata lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Barata pergi dari situ berjalan dengan tertatih-tatih karena merasakan sakit pada salah satu pahanya akibat serangan Wulandari tadi. Barata terus berjalan tanpa henti walaupun kakinya merasa sakit. Dalam pikirannya ia harus menemukan sebuah perguruan untuk menuntut ilmu supaya ia dapat menjadi orang yang berilmu. Dia menganggap bahwa penolakan dari perguruan tapak suci sebagai cobaan dari Tuhan. Tidak terasa perjalanan Barata sudah jauh meninggalkan perguruan tapak suci dan tanpa ia sadari kakinya membawa dia ke sebuah makam kuno yang sudah tidak terawat lagi. Barata terkejut ketika menyadari dirinya berada di sebuah makam bernisan batu yang sudah usang dan penuh lumut. Barata mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu, ternyata cuma ada satu makam tua yang sudah lama tidak terurus. Ia mendekati makam itu kemudian jongkok di depan batu nisan itu untuk mengetahui siapa yang dimakamkan di situ. Barata kemudian membersihkan batu nisan makam yang sudah tertutup lumut itu dengan tangannya. Samar-samar ia melihat ada sebuah tulisan dalam batu nisan itu. Barata kemudian membaca tulisan tersebut yang berbunyi Saung Kencana. Saung Kencana, gumam Barata. Hahaha. Terdengar suara tawa dan hembusan angin kencang di sekitar makam itu secara tiba-tiba.
Barata yang tidak ingin terhempas oleh angin itu segera memegang batu nisan yang ada di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba angin bertiup kencang seperti ini? Ucap Barata dengan rasa heran. Barata, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu ke sini. Kau adalah orang yang ditakdirkan untuk menerima warisanku, ucap suara itu. Siapa kamu? Kenapa kau bisa tahu namaku? Teriak Barata. Sambil mencari ke arah sumber suara itu. Aku adalah Saung Kencana, pemilik makam yang ada di depanmu itu. Aku yang sekarang ini adalah sisa-sisa jiwa yang menunggu kedatangan seseorang untuk jadi penerusku yang akan mewarisi seluruh kesaktianku, ucap suara yang tadi mengaku bernama Saung Kencana. Barata semakin tidak mengerti kenapa suara itu mengatakan kalau dia sudah lama menunggu dirinya, padahal dia tidak pernah punya hubungan apa-apa dengan orang itu. Tunggu dulu, apa maksud perkataanmu kalau aku adalah penerusmu? Bukankah di antara kita tidak pernah saling kenal sebelumnya? Tanya Barata. Kau benar Barata, di antara kita memang tidak saling kenal dan tidak punya hubungan apapun. Tapi setelah jiwa naga yang aku lepaskan memilih dirimu, itu berarti kalau adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi penerusku, ucap Saung Kencana. Jiwa naga, apa maksudmu? Kapan jiwa naga itu memilih diriku? Karena aku tidak pernah merasa bertemu dengan jiwa naga yang kau maksud itu, tanya Barata dengan rasa heran. Baiklah, aku akan memberitahu kamu. Kapan kau berjumpa dengan jiwa naga yang aku sebutkan tadi? Ucap Saung Kencana. Kemudian Saung Kencana memberitahukan tentang peristiwa yang terjadi ketika Barata sedang berkuda menuju ke perguruan tapak suci. Dan menjelaskan tentang cahaya yang menabrak dirinya hingga pingsan. Itulah jiwa naga yang Saung Kencana maksudkan tadi. Jadi cahaya yang menabrak diriku hingga pingsan itu adalah cahaya dari jiwa naga yang kau maksud tadi. Tapi kenapa aku tidak merasakan apapun kalau jiwa naga itu ada dalam tubuhku, ucap Barata masih ragu. Agar kau yakin, cobalah kau lihat dadamu Barata, ucap Saung Kencana. Karena penasaran, Barata kemudian membuka bajunya ingin tahu ada apa dengan dirinya. Barata terkejut begitu melihat sebuah gambar naga tepat berada di tengah dada. Bagaimana Barata, apakah sekarang kau percaya padaku? Ucap Saung Kencana. Baiklah, aku percaya padamu. Lalu penjelasan apa lagi yang akan kau berikan padaku? Tanya Barata. Seorang wanita duduk bersemedi di teras bangunan yang terbuat dari bambu, saung bambu, dengan mata terpejam. Wanita itu masih terlihat cukup muda, berwajah cantik dengan tubuh padat, berisi berumur 23 tahunan. Nama wanita tersebut adalah Nilam Cahaya, seorang murid utama dari perguruan Harimau Api yang sangat disegani oleh para murid di perguruan itu. Di samping Nilam yang bersemedi itu ada seorang gadis yang masih muda berumur sekitar 17 tahunan yang sedang berlatih ilmu pedang. Gadis itu bernama Niwang Sari. Niwang Sari berlatih ilmu pedang di bawah bimbingan Nilam Cahaya karena dia adalah murid dari Nilam Cahaya sendiri. Dalam perguruan itu hanya Nilam saja yang diperbolehkan untuk menerima murid walaupun status dirinya juga murid. Dikarenakan guru besar perguruan menganggap kemampuan Nilam sudah setara dengan para guru lain yang ada di situ. Dan tidak lama lagi guru besar akan mengangkat Nilam sebagai guru resmi di perguruan Harimau Api itu. Nilam yang saat itu sudah selesai dengan semedinya. Perlahan membuka matanya kemudian memperhatikan Niwang Sari yang sedang giat berlatih. Nilam merasa bangga dengan kemajuan ilmu pedang muridnya itu, karena cepat memahami pelajaran yang ia berikan. Nilam dapat menebak bahwa tidak lama lagi Niwang Sari akan melebihi kakak-kakak seperguruannya yang lain. Ia berpikir seperti itu karena melihat tekad dan bakat yang dimiliki oleh muridnya itu. Cukup latihannya Niwang Sari, cepat kemari dan beristirahatlah, seru Nilam. Mendengar panggilan dari gurunya, Niwang Sari segera mengakhiri latihannya dan bergegas menghampiri Nilam. Hormat saya guru, ucap Niwang Sari. Duduklah Niwang, ucap Nilam. Baik guru, sahut Niwang. Aku bangga dengan kemajuan latihanmu Niwang. Aku harap kau bisa ikut mewakili perguruan kita ini untuk mengikuti acara 5 tahunan nanti, ucap Nilam. Acara 5 tahunan, apa maksud guru? Tanya Niwang Sari karena belum tahu.
Acara 5 tahunan adalah sebuah turnamen bela diri yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih murid terbaik. Jika nanti kau bisa ikut dan menjadi juara, guru besar dan semua orang akan merasa bangga padamu, ucap Nilam menjelaskan. Niwang Sari merasa tertarik mendengar penjelasan dari gurunya itu, karena inilah kesempatan baik untuk membuktikan kemampuan dirinya di hadapan banyak orang. Lalu di mana turnamen itu nanti diadakan guru? Tanya Niwang Sari dengan bersemangat. Menurut guru besar, turnamen 5 tahunan kali ini akan diadakan di perguruan Tapak Suci sebagai tuan rumahnya, sahut Nilam sambil memberikan air minum kepadanya. Tapak Suci guru, ucap Niwang Sari. Karena merasa asing dengan perguruan itu, perlu kamu ketahui Niwang, Tapak Suci adalah perguruan besar yang mempunyai banyak murid berbakat, jadi jangan sampai kau memandang remeh mereka. Giatlah berlatih agar bisa bersaing dengan mereka, ucap Nilam Cahaya menasehati muridnya. Semua nasihat guru akan selalu kuingat dalam hati dan pikiranku, ucap Niwang Sari. Baguslah kalau begitu, ucap Nilam. Ia yakin muridnya itu akan dapat mengangkat nama perguruannya suatu hari nanti. Di saat Nilam sedang berbincang-bincang dengan Niwang Sari itu, tiba-tiba datanglah seorang murid perguruan yang datang menemui mereka. Hormat saya Nona Nilam, ucap murid itu. Ada keperluan apa kau datang kemari Liwa? Tanya Nilam. Guru besar memanggil Nona dan beliau sudah menunggunya di dalam, ucap murid yang bernama Liwa itu. Baiklah, aku akan segera menemui beliau, ucap Nilam. Baik Nona, ucap Liwa kemudian pergi. Hanya itu saja yang bisa ku sampaikan padamu Niwang, giatlah berlatih, ucap Nilam. Iya guru, terima kasih untuk semua nasihatnya, sahut Niwang Sari. Nilam Cahaya kemudian pergi meninggalkan Niwang Sari untuk menemui guru besar yang kini sudah menunggunya. Setelah kepergian Nilam Cahaya, Niwang Sari kemudian berlatih kembali. Walaupun baru 3 tahun setengah masuk ke perguruan Harimau Api, tapi kemajuan dan bakat yang dimiliki oleh Niwang Sari tidak kalah dengan para murid yang sudah lama berguru di situ. Nilam dan guru besar perguruan Harimau Api sangat berharap jika suatu saat nanti Niwang Sari dapat menjunjung tinggi nama perguruannya. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.